Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekstrakurikuler Jurnalistik izin ingin mewawancarai Ibu terkait OSIS. OSIM mungkin ya, kita lebih familiar lagi dengan istilahnya OSIM karena kita ada di madrasah. Benar. Sejak kapan Ibu menjadi pembina OSIM? Sejak kalau tidak salah ya ini ya, dari 2019. Jadi Ibu mutasi ke sini itu kan tahun 2018 tuh November. Kalau tidak salah diminta untuk membantu di kesiswaan itu mulai dari tahun 2019. Tepatnya bulan apa Ibu lupa lagi. Cukup lama lumayan. Pertanyaan kedua, apa alasan Ibu bersedia menjadi pembina OSIM? Jujur ya, kalau Ibu itu dari awal Ibu diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahkan sebelum Ibu diangkat itu kan Ibu pernah ngajar di SMA Kartikat Chandra 32 ya, waktu Ibu masih di Bandung. Ibu lebih senang itu segala sesuatu yang bergulat dengan siswa, yang senang berinteraksi dengan yang namanya karakter, kemudian esensi dari pendidikan itu sendiri. Jadi giroh Ibu dari awal, bahkan dari kuliah sampai sekarang itu lebih senang ke berhubungan dengan anak-anak gitu ya, siswa pada lebih spesifiknya gitu. Nah, begitu. Jadi senang berinteraksi dengan anak, membuat sesuatu yang baru yang berhubungan dengan anak-anak, kemudian dengan pembentukan karakter gitu. Karena menurut Ibu itu esensi yang paling penting dari keberhasilan pendidikan gitu. Baik, pertanyaan ketiga, menurut Ibu apa arti penting OSIM bagi para siswa? Kalau menurut Ibu, OSIM ini adalah organisasi intra paling paling awal ya di tingkat pendidikan. Karena kan di SD kita nggak ada, tapi mulai menengah itu ada sebuah organisasi di mana itu mewadahi anak-anak ya, siswa. Selain pembelajaran di kelas lewat organisasi kecilnya, ada KM dan sebagainya, ada lagi organisasi yang mewadahi yang lebih besar di OSIM ini begitu. Jadi jelas apa tadi pertanyaannya, pentingnya OSIM ini ya. Nah, ini juga sebagai ajang buat Ibu ya, apalagi Ibu senang berinteraksi dengan anak-anak. Menurut Ibu ada anak yang tidak unggul di semua bidang. Ada anak yang unggul dalam emosional. Contohnya apa? Bisa memimpin, bisa mengurus teman-temannya, bisa ngatur anak-anaknya. Ada juga anak yang unggul di akademis. Kadang-kadang itu tidak bisa dipaksakan semuanya jalan gitu. Dan sejauh Ibu berkecimpung di dunia pendidikan ini ya, Ibu justru lebih banyak melihat dan berani menyimpulkan anak-anak yang berorganisasi itu justru lebih berhasil saat ini di masa depannya gitu, melanjutkan kuliah, kemudian di masyarakatnya juga lebih luas bergaul dengan masyarakat gitu, dibanding anak yang katanya dulu waktu di kelas pintar, cerdas dan sebagainya, tapi sudah teruji anak-anak berorganisasi itu lebih segala-galanya gitu, bahkan mengikuti akademisnya, bahkan ketika pendewasaan emosional akademisnya juga mengikuti menjadi cerdas. Demikian. Pertanyaan keempat, apa harapan Ibu terhadap OSIM ke depannya? Kalau Ibu berharap OSIM ini tidak hanya sebagai wadah berorganisasi tingkat dasar ya, tapi Ibu berharap OSIM ini juga sebagai jembatan pembelajaran untuk anak-anak, untuk semua pengurus, selain belajar berorganisasi tugas dan sebagainya, tapi juga sebagai ajang membentuk diri sendiri, menjadi tauladan buat diri sendiri aja dulu, jangan dulu berpikir kegiatan yang besar, karena di sini juga ada Bapak Ibu guru. Jadi kalau buat Ibu yaitu sebagai ajang pembelajaran diri. Kalau OSIM, pengurus OSIMnya bagus, Ibu yakin akan diikuti oleh teman-temannya yang ada di madrasah ini. Demikian gitu. Pertanyaan kelima, apa saran Ibu agar OSIM bisa lebih baik di masa mendatang?
bisa lebih baik tentunya para peserta didik selain tugasnya kayaknya kita belum nih, kita belum melakukan katakanlah istilahnya studi banding ya. Iya. Biar pola pikir, pola apanya tuh bisa berkembang. Jadi hidupnya itu tidak memikirkan dunianya tuh hanya karang nunggal aja gitu. Perlu OSIM ini kedepannya juga melihat apa yang dilakukan OSIM di luar sana seperti apa. Jadi tidak hanya sebatas menjadi panitia di dalam madrasah atau diikutkan dengan lomba, tapi juga bisa jadi ada sesuatu yang bisa dihasilkan oleh OSIM itu sendiri tanpa ibu ketahui hari ini apa gitu pada akhirnya. Begitu karena menurut ibu. Begitu. Jadi kedepannya bisa berinteraksi dengan OSIM-OSIM di luar, kemudian sharing, kemudian berusaha mempraktekkan hal-hal baru selain yang menjadi tugas rutin di madrasah gitu. Kemudian menambah literatur bacanya juga penting kalau menurut ibu. Kadang-kadang ide-ide baru itu tidak harus niru orang lain kan, bisa jadi hasil dari pembelajaran atau studi literatur, studi video-video dari yang hari ini ada di setiap media sosial, bisa aja bisa menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih fresh, yang lebih segar. Tapi terlepas dari itu semua, menurut ibu OSIM harus jadi yang pertama kali adalah menjadi pertama pionir tauladan dalam berbagai hal, terutama dalam sikap dan akhlak. Begitu. Terima kasih Ibu atas untuk waktu luangnya. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.